Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Hana. Pada kesempatan kali ini, kembali Bu Hana akan menceritakan sebuah cerita rakyat atau dongeng sebagai bentuk literasi pada saat pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Nah, hari ini Bu Hana mau membacakan dongeng yang Bu Hana baca dari buku Cerita Rakyat Nusantara Jilid 2. Nah, sekarang Bu Hana mau mendongeng dengan judul Bawang Merah, Bawang Putih. Duduk yang cantik, duduk yang ganteng, Bu Hana akan mulai mendongeng. Zaman dahulu kala, di sebuah desa yang terpencil, hiduplah seorang gadis cantik jelita. Gadis ini bernama Bawang Putih. Namun sayang, ia tidak mempunyai sanak saudara. Keluarga yang ia miliki sekarang bukanlah keluarga kandung, melainkan ibu tiri yang bernama Mbok Rondo dan kakak tiri bernama Bawang Merah. Mbok Rondo dan Bawang Merah seringkali berperilaku jahat kepada Bawang Putih. Bawang Putih harus menyelesaikan semua pekerjaan rumah tanpa istirahat. Namun, sikap sang ibu kepada Bawang Merah justru sebaliknya. Sang ibu melarang Bawang Merah mengerjakan pekerjaan rumah. Suatu hari, Mbok Rondo menyuruh Bawang Putih mencuci selendang. "Bawang Putih, cepat cuci semua selendang ini. Ingat, jangan sampai hanyut," perintah Mbok Rondo. Bawang Putih tak bisa berkata apa-apa. Ia langsung menyanggupi permintaan ibunya. Bawang Putih pun segera pergi ke sungai. Selama di perjalanan, Bawang Putih sempat terheran-heran. Banyak sekali selendang yang akan kucuci. Tidak seperti biasanya. Tak lama kemudian, Bawang Putih tiba di tepi sungai. Ketika Bawang Putih tengah asyik memilah-milah selendang, tiba-tiba ia melihat seekor buaya mendekatinya. Betapa terkejutnya Bawang Putih melihat binatang itu. Tanpa sengaja, ia telah menjatuhkan salah satu selendang kesayangan ibu tirinya. Selendang itu pun hanyut terbawa arus sungai yang deras. "Ya Tuhan, bagaimana ini? Aku bisa dimarahi ibu," keluh Bawang Putih. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Bawang Putih juga tidak melihat seorang pun yang bisa dimintai pertolongan. Akhirnya, Bawang Putih memutuskan untuk kembali ke rumah. Mau tidak mau, ia harus memberitahukan kejadian ini kepada ibu tirinya. Setibanya di rumah, ternyata dugaan Bawang Putih benar. Ibu tirinya marah besar ketika Bawang Putih mengatakan kejadian yang sebenarnya. Bawang Putih hanya bisa meminta maaf. Ia pun berjanji
untuk tidak mengulanginya lagi. Namun, sang ibu tidak bisa memaafkan bawang putih begitu saja. Enak saja kamu minta maaf. Kamu harus menemukan selendang kesayanganku itu, bentak Mbok Rondo. Tapi Bu, kemana aku harus mencari selendang Ibu? Ujar bawang putih terbata-bata. Terserah kamu. Yang penting kamu harus menemukan selendang kesayanganku. Karena kalau tidak, aku tidak akan membiarkan kamu tinggal di rumah ini lagi, ancam Mbok Rondo. Bawang putih merasa bingung dan sedih. Ia tidak tahu kemana harus mencari selendang yang hilang itu. Sambil menyusuri sungai, ia bertanya kepada setiap orang yang ditemuinya. Permisi Pak, apakah Bapak pernah melihat selendang yang hanyut di sekitar sini? Warnanya hijau dan tidak bermotif, tanya bawang putih. Namun tidak seorang pun yang melihat selendang itu. Bawang putih hampir putus asa. Kini ia hanya bisa berharap pada seorang bapak tua yang tengah memberi makan rumput kudanya di pinggir sungai. Maaf mengganggu, apakah Bapak pernah melihat selendang yang hanyut di sekitar sini? Warnanya hijau dan tidak bermotif, ujar bawang putih penuh harap. Oh, tidak Nak, Bapak tidak melihatnya. Mungkin kamu bisa bertanya kepada nenek yang rumahnya di ujung jalan sana. Tapi kamu harus berhati-hati. Konon setiap orang yang berkunjung ke sana pasti tidak akan pernah kembali. Namun penjelasan itu tidak membuat bawang putih takut. Ia hanya memikirkan cara menemukan kembali selendang ibunya. Permisi, ada orang di dalam? Tanya bawang putih sambil mengetuk pintu rumah yang terlihat asri itu. Berulang kali bawang putih memanggil-manggil sang pemilik rumah. Lama tidak menjawab. Tidak seorang pun yang keluar dari rumah itu. Bawang putih menjadi khawatir. Jangan-jangan bapak tua yang berkata tadi benar, pikir bawang putih. Namun di luar dugaan, ternyata pemilik rumah itu adalah seorang nenek yang sangat ramah. Ia menyambut bawang putih dengan senang hati. Mari Nak, silakan masuk. Ada yang bisa nenek bantu? Bawang putih menceritakan maksud kedatangannya. Sang nenek pun mengerti dan langsung memberitahu jika selendang yang dicari bawang putih ada di rumahnya. Apakah selendang ini yang kamu cari, Nak? Ujar nenek sambil menunjukkan selendang yang hilang itu. Iya, Nek, selendang ini memang milik ibuku. Apakah aku boleh memilikinya kembali? Baiklah,
Kamu bisa memiliki selendang ini kembali, tapi dengan satu syarat. Sang nenek mengajukan permintaan sederhana kepada bawang putih. Ia harus tinggal di rumah sang nenek terlebih dahulu. Bawang putih pun langsung mengangguk setuju. Ia bersedia melakukan apa saja agar selendang ibu tirinya itu kembali. Di rumah yang sederhana itu, sang nenek hidup sebatang kara. Dahulu ia pernah memiliki keluarga, bahkan ia sempat menimang cucu. Namun Tuhan terlalu cepat memanggil mereka semua. Banjir telah melanda desa. Bencana itu menenggelamkan seluruh penduduknya. Saat itu sang nenek tengah berada di kota. Hari demi hari berlalu. Bawang putih dan sang nenek hidup bahagia. Semuanya berjalan baik-baik saja. Perkataan orang-orang desa tentang sang nenek tidak benar. Bawang putih tidak pernah menerima perbuatan jahat maupun perkataan kasar dari sang nenek. Malah sebaliknya, sang nenek selalu memberi perhatian kepada bawang putih. Ia telah menganggap bawang putih seperti anaknya sendiri. Suatu hari, sang nenek tiba-tiba merasa iba kepada bawang putih. Selama ini, bawang putih telah berbakti kepada dirinya. Selain itu, bawang putih selalu setia menemani kemanapun ia pergi. Semua pekerjaan rumah pun selalu diselesaikannya. Kini, aku rela jika bawang putih harus kembali ke rumahnya, pikir nenek. Bawang putih, kemari sebentar, panggil nenek. Ya nek, ada apa? Ujar bawang putih. Nak, ambillah selendang ibumu kembali dan bawalah buah semangka ini sebagai oleh-oleh, ujar nenek sambil memberikan selendang dan sebuah semangka kepada bawang putih. Terima kasih banyak nek, aku pamit sekarang, kata bawang putih. Bawang putih merasa sangat gembira. Ia belum pernah menemui nenek baik hati seperti itu sebelumnya. Ia juga merasa senang karena telah berhasil menemukan selendang ibunya. Aku harus segera menceritakan semua kejadian ini kepada ibu dan kakakku. Sesampainya di rumah, bawang putih melihat ibu dan kakaknya tengah bersantai di teras rumah. Mereka terlihat baik-baik saja, sama seperti dulu, tidak ada yang berubah, pikir bawang putih. Kamu telah kembali, bawang putih. Kami kira kamu tidak akan pernah kembali. Tapi bungkusan apa itu? Tanya bawang merah sambil menunjuk bungkusan yang dibawa bawang putih. Bungkusan ini berisi selendang ibu yang dulu sempat hilang dan buah semangka, pemberian seorang nenek yang baik hati. Ibu dan kakak harus menemuinya, jawab bawang putih. Namun ibu tiri bawang putih tidak terlihat bahagia. Ia justru menyukai buah semangka yang dibawa bawang putih. Apa? Kamu sudah menemukan selendangku yang dulu hilang?
Tapi sayang sekali, aku sudah tidak menyukai selendang itu lagi. Sekarang aku hanya ingin menikmati buah semangkamu. Mbok Rondo dan Bawang Merah bergegas menuju dapur untuk menikmati buah semangka. Namun bukan main, betapa terkejutnya mereka ketika melihat isi semangka itu. Astaga, ini bukan semangka biasa, Bu. Aku harus menemui nenek itu, ujar Bawang Merah. Bawang Putih juga merasa terkejut melihat kejadian itu. Ia tidak menyangka jika sang nenek memberikan semangka ajaib. Isinya tidak seperti buah semangka biasa, melainkan emas dan intan berlian. Nenek itu memang akan memberikan kepada siapa saja yang bersedia tinggal bersamanya. Orang yang tinggal di rumahnya pun harus bersedia membantu pekerjaannya sehari-hari dengan tulus. Ternyata semua sifat itu ada dalam diri Bawang Putih. Ayo Bawang Putih, cepat tunjukkan di mana rumah nenek itu, tanya Bawang Merah penasaran. Keesokan harinya, Bawang Merah melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Bawang Putih dahulu. Bawang Merah membawa sekeranjang penuh berisi selendang. Ia hendak menuju sungai. Namun, Bawang Merah melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Bawang Putih. Ia sengaja menghanyutkan salah satu selendang kesayangannya. Kemudian, Bawang Merah menyusuri sungai untuk mencari selendangnya. Ia bertanya kepada setiap orang yang dijumpainya. Paman itu pasti tahu rumah sang nenek, pikir Bawang Merah. Paman, ayo tunjukkan di mana rumah nenek yang hidupnya sebatang kara, tanya Bawang Merah kedus. Di ujung jalan sana, Nak. Memang ada apa kamu mau ke sana? Ah, Paman mau tahu aja. Akhirnya Bawang Merah menemukan rumah sang nenek. Sang nenek pun tetap menyambutnya dengan senang hati. Baru beberapa hari tinggal di rumah itu, tiba-tiba Bawang Merah merasa bosan. Padahal Bawang Merah tidak pernah mengerjakan apa-apa. Ia hanya bersantai saja seharian. Nek, aku mau pulang saja. Aku bosan di sini. Mana semangka untukku? Aku mau yang besar. Ini Cuk, terima kasih kamu telah menemaniku beberapa hari ini, ujar nenek. Selama perjalanan pulang, Bawang Merah membayangkan buah semangka itu berisi emas dan intan berlian. Sesampainya di rumah, Bu, cepat Bu, bawa pisau kemari, kita belah semangka ini, teriak Bawang Merah. Namun perkiraan Bawang Merah salah. Ia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Ternyata semangka itu berisi seekor ular berbisa yang sangat besar. Ular itu siap menerkam Bawang Merah dan ibunya. Sementara itu, Bawang Putih terpaku. Ia hanya bisa ketakutan
tanpa tahu harus berbuat apa. Nah anak-anak, itu tadi cerita tentang bawang merah, bawang putih. Dari cerita tersebut kita dapat memperoleh pesan moral, yaitu jika sejak awal kita sudah berniat jahat, pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal. Namun sebaliknya, jika kita memang berniat tulus membantu sesama, tentu akan mendapat balasan yang baik pula. Demikian cerita dari Bu Hana. Kita akan bertemu lagi pada cerita berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.